Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku Iko Prastio Nurbudi Wiranto yang udah lumayan lama ya nggak upload video lagi. Di sini aku mau spill kegiatan mahasiswa PPG Prajabatan ya yang selama ini dan sampai saat ini masih dilaksanakan nih ya. Jadi aku masih kuliah sebagai mahasiswa PPG yang mana sekarang masih di semester 1, dan di minggu ini aku sedang melaksanakan kegiatan UTS ya. Minggu ini UTS ya, dimulai dari Senin kemarin sampai Jumat. Di sini aku mau berbagi tentang kegiatan selama kurang lebih 3 bulan ini ya. Yang mana dari yang pertama menghijaukan LMS ya. LMS itu adalah Learning Modernization Team yang harus kita hijaukan ya. Yang mana mahasiswa PPG itu biasanya ada istilah reboisasi LMS gitu ya, atau hijaukan LMS. Contohnya seperti ini ya, kita dituntut untuk lebih sering membuka LMS, lebih sering mengupload tugas-tugas semuanya dimasukkan di LMS, sehingga ketika nanti dosen mudah untuk menilainya di dalam LMS tersebut ya. Kemudian yang kedua, perkuliahan. Aku perkuliahan PPG pada minggu pertama itu dimulai di tanggal 18 September ya. Itu adalah minggu pertama aku perkuliahan PPG, kemudian dilanjutkan minggu kedua. Jadi PPG ini relatif cepat ya kegiatan perkuliahannya. Setelah 2 minggu aku melaksanakan perkuliahan secara luring ya, tatap muka, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan PPL, praktek pengenalan lapangan ya, yang itu dilaksanakan di sekolah mitra atau sekolah yang sudah ditunjuk oleh LPTK gitu. Dan itu kegiatannya tergantung LPTK masing-masing. Kalau di LPTK ku, yaitu di Untan, itu selama kita PPL itu kita benar-benar full PPL di sekolah ya, tanpa ada perkuliahan, tanpa ada berangkat ke kampus. Kita full PPL di sekolah ya, tiap hari selama kurang lebih ada 7 pekan ya. Dimulai pekan pertama itu observasi, pekan kedua asistensi mengajar, pekan ketiga itu siklus 1, pekan keempat itu siklus 2, dan pekan kelima adalah siklus 3. Jadi semuanya sudah diatur, sudah dijadwal, sehingga waktu kita akan semuanya sudah terkondisikan gitu. Adapun ketika PPL itu kita sudah dibagi, setiap kelompok sekolah mitra itu ada 1 guru pamong ya, dan yang satu lagi adalah dosen pembimbing lapangan. Jadi ada 2 pembimbing kita. Guru pamong itu dari sekolah mitra kita, yaitu ditunjuk juga oleh LPTK. Kemudian yang kedua ada juga DPL, dosen pembimbing lapangan, yang juga ditunjuk oleh LPTK kita masing-masing. Yang pertama itu kita melakukan observasi ya, observasi lingkungan, observasi peserta didik, observasi kelas. Kebetulan yang kita observasi ketika itu adalah kelas 4. Yang kenapa kita pilih kelas 4? Dipilihkan kelas 4 karena waktu itu kelas 4 itu yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi emang mahasiswa PPG Prajabatan itu dituntut untuk mampu menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Nah, kebetulan kita waktu observasi itu dan asistensi mengajar itu diberikan di kelas 4. Kemudian dilanjutkan di minggu kedua, yaitu asistensi mengajar. Asistensi mengajar ini kegiatannya adalah kita menilai kegiatan yang dilakukan oleh guru kelas, yang mana kegiatan itu mencakup kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran mulai dari awal, dahuluan, kegiatan inti juga kegiatan penutup. Kemudian di situ kita memberikan penilaian, memberikan bakat sudah memenuhi, seperti modul ajar, modul yang telah dibuat gitu ya. Kemudian di minggu kelima melakukan kegiatan siklus, masuk ke siklus pertama. Mana, oh iya, ada yang ketinggalan. Kita dalam satu sekolah itu menjadikan satu sekolah ada 3 mahasiswa, yaitu di satu sekolah. Yang pertama siklus 1 itu ada 8 hari, mulai dari Senin di minggu kelima, kemudian masuk ke minggu kedua, minggu ke-6 itu siklus 1 dan siklus 2, kemudian masuk ke minggu ke-7 itu siklus 2, dan dilanjutkan minggu ke-8 itu adalah siklus 3.
yang terakhir di minggu ke-9 masih di siklus 3, kemudian di hari terakhir kita PPL itu ada udah minggu ke-12, 13, 14 dan 15 itu kegiatan perkuliahan seperti biasanya ya, kita sebulan lagi melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Kemudian di minggu ke-16 nya atau minggu terakhir di semester 1 PPG Prajabatan Gelombang 3 ini yaitu UAS. UASnya itu akan dilaksanakan tanggal 8 dan 12. Tapi ini tidak semua LPTK itu sama ya, jadi kembali ke LPTK masing-masing gitu ya. Kebetulan LPTK tempat aku kuliah ini PPG Prajabatan sudah terjadwal ya. Jadi untuk semester 1 ini kurang lebih ada 16 kan ya, yaitu termasuk dari UTS dan UAS, jadi gitu. Selanjutnya ada nanti kegiatan di semester 2 itu senam, bela negara, pramuka. Untuk tahun kemarin ada, tapi nanti kita karena belum masuk ke semester 2 jadi nanti kita lihat perkembangannya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tips untuk agar selama kita melaksanakan PPG Prajabatan ini bisa lancar, yaitu yang pertama kita harus memiliki handphone ya. Handphone gunanya apa? Untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang telah kita laksanakan, baik itu di kampus, baik itu di sekolah seperti PPL kemarin. Kita harus punya dokumentasi yang mana itu jadi syarat untuk diupload ke LMS tadi. Yang kedua, memiliki laptop untuk mengisi LMS. Bisa dikerjakan melalui handphone, tapi akan lebih mudah atau lebih mendukung, lebih nyaman yaitu menggunakan laptop ya. Atau mungkin yang punya iPad, tablet bisa digunakan, tapi secara umum lebih baik menggunakan laptop. Kemudian yang ketiga ialah memiliki pakaiannya itu pakaian resminya atau seragam seperti yang baju pakai sekarang, yaitu baju putih, kemudian celana hitam ya. Kalau di LPTK ku untuk jurusan PGSD itu untuk hari Senin itu mengenakan seragam formal ya, atau seragam yang sudah ditentukan, baju putih, celana hitam. Kemudian untuk hari Selasanya itu bebas tapi rapi, dan hari Rabunya kita punya batik kelas, yang mana kita sepakati untuk hari Rabu itu kita sama-sama menggunakan batik kelas. Kemudian untuk hari Kamis kita kembali lagi ke seragam hari Senin ya. Untuk berarti hari Senin dan Kamis kita menggunakan seragam yang sama, yaitu baju putih, celana hitam. Kemudian Jumat kita kembali lagi menggunakan bebas dan rapi. Kemudian tipsnya yang keempat ialah memiliki sepatu. Kita disarankan menggunakan sepatu pantofel ya, agar terlihat rapi. Kemudian yang kelima, pastinya kita yang di beasiswa hanya biaya pendidikan atau biaya kuliah, tapi untuk biaya hidup, biaya transportasi, biaya tak terduga gitu ya, sebagai mahasiswa itu harus kita cukupi sendiri. Jadi tips yang kelima itu ialah membawa uang yang cukup untuk perkuliahan gitu, baik untuk kegiatan mengerjakan tugas, misalkan kayak saat ini ya aku sedang mengerjakan tugas di kafe, itu kan pasti butuh uang gitu kan, butuh duit, karena untuk mendukung semua kegiatan itu butuh uang gitu ya. Jadi untuk mahasiswa PPG tetap semangat, yang baru daftar gelombang 3 2023 semangat, kita akan ditarik kembali ke kampus untuk melaksanakan kuliahan seperti biasanya. Semoga kegiatan PPL yang di Palakuan itu sudah selesai selama kurang lebih 7 pekan. Kemudian selanjutnya minggu ke-10 di semester 1 itu kita melakukan perkuliahan seperti biasanya selama 1 minggu ya, kita kembali kuliah lagi. Kemudian dilanjutkan minggu ke-11 itu adalah UTS. Minggu 11 adalah di minggu ini, mulai tanggal 27 Desember kemarin ya, nanti sampai 1 Desember itu adalah kegiatan UTS. Kalian akan bertemu dengan tugas-tugas yang banyak, tapi tidak usah khawatir, semua itu bisa dikerjakan asalkan kita selalu mengerjakan setiap hari atau tidak menumpuk tugas-tugas itu menjadi banyak sehingga akan pusing. Ini itu ya kegiatan mahasiswa PPG Prajabatan yang dapat aku bagikan. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau saran bisa klik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.